Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala kadzalik ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala kadzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib mengajak diri kami pribadi dan juga mengajak jemaah sekalian. Selain puji dan puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil mengeluarkan manusia dari alam kegelapan, dari kejahilan menuju alam yang terang benderang, dari alam yang kita nggak tahu apa-apa, kemudian diutus Rasulullah sehingga manusia mengenal yang namanya Rabb, mengenal siapa nabinya, mengenal bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nilai takwa inilah yang kemudian akan menjadi bekal kita, akan menjadi investasi terbesar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, yaitu hanya tunduk dan patuh menjalankan segala syariat, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan juga ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian juga menjalankan segala sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ketika ada tiga pemuda yang berdiskusi antara satu dengan pemuda kedua dan juga ketiga. Pemuda yang pertama mengatakan, saya adalah manusia yang paling kejam. Saya adalah manusia yang paling kejam. Saya adalah manusia yang paling biadab. Masing-masing di antara mereka mengklaim bahwa mereka adalah manusia terjahat di muka bumi. Ketika mereka sedang berdiskusi memutuskan siapa manusia yang paling kejam, maka kemudian datanglah nampak seorang wanita di hadapan mereka. Lalu kemudian pemuda yang pertama ini langsung loncat. Dia membuktikan ke pemuda yang kedua dan ketiga. Dia pukul wanita tersebut, dia lukai, bahkan dia rampas kehormatannya. Lalu dia katakan, lihatlah bagaimana aku membuktikan kepada kalian bahwa aku adalah lelaki yang paling jahat, paling kejam, dan paling kejam. Lalu kemudian lelaki yang kedua tidak mau kalah. Dia kemudian loncat, membuktikan juga wanita yang tadi sudah terbaring lemah. Dia pukul sampai berlumuran darah, sampai kemudian nyawanya hampir sudah sampai kerongkongan. Dipukul sampai berdarah. Kemudian dia sampaikan, lihatlah, aku adalah lelaki yang paling kejam di antara kalian. Lalu kemudian lelaki yang ketiga juga, dia loncat, langsung juga memukul wanita tersebut. Lalu kemudian lelaki pertama dan kedua mengatakan kepada lelaki ketiga, wahai lelaki ketiga, buktikan bahwa engkau adalah lelaki yang paling kejam di antara kami berdua. Lantas kemudian lelaki ketiga ini berkata, akulah lelaki yang paling kejam di muka bumi ini. Tahu kalian bahwa wanita yang kalian siksa tadi,
yang kalian pukul, yang kalian rampas kehormatannya, yang kalian lukai sampai berlumur darah hingga hampir menemui ajalnya, dia adalah saudara kandungku. Adakah di dunia ini lelaki yang paling kejam dibandingkan diriku? Adakah manusia yang paling kejam di antara manusia yang lain dibandingkan diriku? Adakah manusia yang membiarkan saudara kandungnya disiksa di depan matanya, direnggut kehormatannya di depan matanya, bahkan hampir dibunuh di depan matanya? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah yang singkat ini, kisah ini sebenarnya hanya ungkapan ingin mengajak jamaah sekalian bahwa gambaran pemuda yang pertama tadi adalah gambaran bagaimana Israel, orang-orang Yahudi laknatullah alaih, terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Mereka menghantam, mereka bahkan membunuh, menyakiti manusia-manusia yang ada, saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Dan gambaran lelaki yang kedua adalah gambaran bagaimana Amerika sebagai polisi dunia, tetapi kemudian membiarkan kejahatan-kejahatan itu terjadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gambaran lelaki yang ketiga ini adalah gambaran keadaan umat muslim saat ini. Keadaan kaum muslimin saat ini yang tidak terketuk hatinya, yang sama sekali tidak melibatkan dirinya, sama sekali tidak punya rasa empati dan kemanusiaan, dan hanya membiarkan kejahatan terjadi begitu saja. Itulah keadaan umat muslim saat ini, dan itu digambarkan oleh lelaki yang ketiga tadi. Kita kondisinya seperti lelaki yang ketiga tadi, membiarkan, dan bahkan sampai tidak terketuk hati kita, bahkan berdoa pun kita kepada mereka pun kita tidak sanggup. Dan gambaran wanita tersebut adalah gambaran bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mereka disiksa, terancam nyawanya dengan jangka waktu yang berkepanjangan oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan hari ini, salat tahajud yang kita lakukan saat ini, sedekah yang kita lakukan saat ini, puasa Senin Kamis, dan doa-doa yang kita panjatkan di sepertiga malam, jangan sampai kita tidak pernah menitipkan atau ada kita titipkan doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Kalau berbicara soal siapa yang lebih wajib antara keluarga kita dan saudara-saudara kita di sana, maka yang lebih wajib adalah saudara-saudara kita yang berada di Palestina, karena mereka hidup dalam daerah yang kondisinya tidak nyaman. Mereka hidup di daerah yang setiap hari 1 kali 24 jam nyawa mereka sedang terancam. Sedangkan kita di sini adalah orang-orang yang hidup dalam keamanan. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu dunya ahwanu in 'ala Allah min qatlil muslim bil ghairi haq." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehancuran dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak lebih berarti daripada wafatnya satu nyawa seorang mukmin yang tidak berdosa atau bighairi haq. Jadi hancurnya alam semesta ini di pandangan Allah tidak lebih berarti dari terbunuhnya seorang muslim bighairi haq, tanpa sebab. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengisyaratkan begitu pembunuhan adalah merupakan satu hal yang dihukum secara syariat dan juga secara kemanusiaan diatur dalam undang-undang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama apa aja, apa saja agama yang di dunia ini mengajarkan untuk tidak saling membunuh satu di antara yang lain. Maka hari ini kita saksikan tidak hanya satu jemaah sekalian, tetapi begitu banyak, bahkan ribuan. Dari pertama kali isu perang yang terjadi di sana hingga sampai saat ini, sudah begitu banyak nyawa yang melayang. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perang Qainuqah, Bani Qainuqah, yang komposisi penduduknya adalah orang-orang Yahudi.
Bani Qainuqah ini jemaah sekalian adalah bani yang sangat sombong dan angkuh. Tatkala mereka mendengarkan ketika Rasulullah SAW bersama pasukan dan para sahabat mengalami kemenangan di perang Badar, maka mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang sedap, bahkan mengolok-olok para sahabat. Bahkan di suatu ketika ada seorang wanita muslimah datang ke pasar mereka. Kemudian mereka ikat pakaian muslimah tersebut ketika muslimah tersebut sedang duduk. Ketika muslimah tersebut berdiri, maka tampaklah aurat wanita muslimah tersebut. Wanita muslimah tersebut berteriak dan minta tolong. Maka kemudian datang seorang laki-laki muslim untuk menolong wanita tersebut. Lalu kemudian ketika ditolong, datang seorang laki Yahudi yaitu Bani Qunaiqah. Kemudian datang untuk melarang, mencegah agar tidak menolong. Maka terjadilah mereka adu mulut sampai pada tingkat mereka berkelahi, sampai kemudian lelaki muslim tadi tersebut berhasil membunuh seorang Yahudi tersebut. Lantas kemudian berita ini sampai di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, wahai pasukanku, hari ini mari kita siapkan pasukan, kita siapkan perbekalan. Ayo kita serang Bani Qainuqah. Jika pada hari ini mereka tidak meminta maaf kepada kita, maka kita akan turun, kita akan bantai mereka. Maka kemudian Bani Qainuqah tidak meminta maaf. Dalam hitungan sekejap, Bani Qainuqah tunduk di hadapan pasukan Rasulullah SAW. Kehormatan seorang wanita di zaman Rasulullah sangat dibela, sangat dihargai. Dan bagaimana kemudian Rasulullah sampai memutus pasukan hanya tersingkap aurat seorang wanita. Ya mas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2233 Hijriah, tepatnya di kota Turki, ketika itu kekhalifaan dipimpin oleh Mu'tasim Billah. Sama kejadiannya pada saat Bani Qainuqah. Ada seorang wanita muslimah datang kemudian dipaksa seorang Yahudi. Kemudian lelaki Yahudi tersebut mengganggu wanita muslimah tersebut. Tidak hanya diganggu, direnggut kehormatannya. Maka kemudian wanita tersebut merintih, dan rintihan ini terkenal. Kemudian sampai di telinga seorang khalifah Mu'tasim Billah. Wanita tersebut menjerit, "Wa Mu'tasim, wa Mu'tasim, wa Mu'tasim." Maka pada saat itu jemaah sekalian, suara wanita ini tersentuh sampai di hati seorang khalifah Mu'tasim Billah. Ternyata ada warganya, ada penduduknya, seorang wanita yang diganggu, bahkan direnggut kehormatannya. Maka kemudian dia utuslah pasukan untuk membantai orang-orang Yahudi di sekitaran situ ketika itu. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah yang kita sampaikan tadi menunjukkan bagaimana Islam memuliakan seorang wanita. Dahulu Islam memuliakan seorang wanita. Bagaimana Islam menjunjung tinggi bagaimana nilai-nilai kemanusiaan. Maka pada saat ini jemaah sekalian kita saksikan saudara-saudara kita yang berada di sana, Palestina. Nilai kemanusiaan sangat tidak berarti. Kita saksikan betapa banyak nyawa yang melayang, bahkan anak-anak yang tidak berdosa. Kita saksikan diangkat oleh kedua orang tuanya. Dengan penuh rasa iba kita saksikan mereka kehilangan kedua orang tuanya. Begitu mudahnya melayang nyawanya. Dan itu dilakukan oleh siapa? Mereka meninggal bukan karena bencana alam, tidak. Bukan karena tragedi-tragedi alam, enggak. Tetapi karena peperangan yang terjadi di sana. Tidak hanya konflik agama lagi, tetapi perang eksistensi yang terjadi di sana. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak kecil yang kelaparan, dia pegang perutnya. Dia kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hari ini aku kelaparan ya Allah. Segera cabut nyawaku ya Allah. Aku tidak tahan ya Allah. Tidak aku dapatkan bantuan makanan." Jemaah sekalian, ada seorang anak kecil kelaparan, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah agar kemudian dicabut nyawanya oleh Allah. "Ya Allah, aku yakin ketika aku wafat, Engkau akan memberikan begitu banyak roti-roti yang ada di surgamu." Dia yakin ketika di surga nanti lapar dia yang dia rasakan begitu sangat akan sembuh seketika ketika dia menemui rohnya. Jemaah sekalian, itulah akidah keimanan yang terjadi pada anak-anak Palestina. Saudara-saudara kita berada di sana. Ada seorang wanita yang ketika datang wartawan ingin membantunya, apa yang dia katakan?
Jangan bantu aku, jangan bantu aku. Aku akan adukan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku wafat, aku akan adukan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan adukan siapa saja yang membunuh bapakku, siapa saja yang membunuh ibuku. Aku akan adukan saudara-saudaraku yang tidak pernah membantuku, bahkan hartanya tidak sampai kepadaku, bahkan doa-doanya pun tidak sampai kepadaku. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib kami yakin bahwa kita yang berada di sini adalah orang-orang yang baik, adalah orang-orang yang beramal soleh setiap harinya. Khatib yakin bahwa setiap hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, menyayangi istri, menyantuni anak-anak, menyekolahkan anak-anak, semua bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semua bentuk sunnah-sunnah telah kita lakukan. Akan tetapi, mungkinkah hari ini jamaah sekalian kita pernah terbesit dalam hati kita bahwa insya Allah dengan amalan-amalan, kesempatan-kesempatan ibadah yang telah Allah berikan kepada saya, kepada kita semua ini, mungkinkah kita akan berkata, insya Allah saya akan masuk surga dengan amalan-amalan, insya Allah saya akan masuk surga dengan ibadah sholat 5 waktu yang saya lakukan, insya Allah saya akan masuk surga dengan sedekah yang saya lakukan, dengan tahajud yang saya lakukan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib begitu khawatir jangan sampai nanti ketika kita wafat, ketika ajal menjumpai kita, kemudian kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kemudian Allah memanggil kita untuk memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ada orang-orang yang memanggil kita, ada anak-anak Palestina yang terbelah kepalanya, ada saudara-saudara kita yang berlumuran darah di depan pintu surga memanggil nama kita. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah, karena hari ini sejak Engkau ciptakan dia hingga hari ini, dia hanya beragama untuk dirinya sendiri, dia hanya memeluk agama Islam tetapi tidak pernah menegakkan agama Islam. Dia memang kaya, dia memang dermawan, akan tetapi hartanya sampai hari ini tidak sampai kepada kami yang berada di sana. Memang dia sholat 5 waktu, memang dia berpuasa di bulan suci Ramadan, berbagai bentuk kebaikan yang dia lakukan, akan tetapi barang sedikit saja dia tidak pernah menyempatkan doa terbaik untuk kita di sini di Palestina. Jemaah sekalian, jika kita begitu sibuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sisakan barang 1 atau 2 menit saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah jihad yang paling ringan yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang berada di sana. Jemaah sekalian, tidak perlu kita menjadi muslim untuk berada di bagian Palestina, cukup kita menjadi manusia. Karena ketika kita menjadi manusia, maka Allah tetapkan satu hati yang paling bersih, yang namanya hati nurani, untuk kemudian mendoakan saudara-saudara kita. Kita tidak perlu orang-orang yang soleh untuk kemudian bisa mendoakan. Kita cukup menjadi manusia saja yang Allah titipkan hati nurani, yang Allah titipkan rasa simpati dan empati kita, untuk kemudian berpartisipasi mengeluarkan harta terbaik kita. Kita keluarkan 50.000, 100.000, asal harta kita sampai di sana. Karena hingga saat ini kemudian mereka masih diporak-porandakan, masih begitu banyak nyawa yang melayang. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu bertanya, kenapa harus Palestina? Karena Palestina di situ begitu banyak nabi-nabi yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Quds itu adalah merupakan kiblatul ula sebelum kiblat yang pertama kita di Ka'bah. Yang mas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking begitu mulianya negeri ini, bahkan kemudian dalam kisah yang begitu populer, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna 'alaihi. Kemudian bagaimana negeri Palestina ini, di mana negeri ini diinjak oleh telapak kaki manusia yang begitu mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dan Allah katakan negeri ini diberkahi dan sekitarnya, Allah yang menjamin keberkahannya. Dan kemudian negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
dan tinggallah penduduk-penduduk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ditakdirkan untuk berada di sana. Maka kemudian Allah menakdirkan kita untuk berada di negeri-negeri yang aman. Maka sesungguhnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang diuji keimanan kita, sedang diuji ibadah kita, sedang diuji rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang diuji rasa kedermawanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai penghambaan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saja sujud 5 waktu, bukan hanya mengeluarkan zakat, bukan hanya berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi nilai tertinggi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dalam diri kita ini ada perasaan ketika satu muslim tersakiti, maka kita merasakan sakitnya pula. Nilai tertinggi di sisi Allah sebuah ibadah adalah ketika kita mampu menanamkan rasa empati, memiliki nilai kemanusiaan yang begitu tinggi. Kita meneteskan air mata ketika ada saudara tetangga-tetangga kita menderita karena kelaparan, menderita karena mungkin saudaranya meninggal, menderita mungkin karena tidak mendapatkan sesuap nasi dan lain sebagainya. Itulah nilai-nilai tertinggi sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah yang singkat ini menjadikan kita termotivasi untuk menjadikan kita benar-benar manusia, untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah yang dipilih untuk sekedar tidak hanya berpartisipasi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dalam bentuk harta kita, tetapi yang terendah adalah doa-doa yang kita selipkan di setiap harinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafah wa usalli ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim wa 'alamu Allah amarukum bi amrin 'azim, amarukum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqad Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' 'anna al bala' والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.